Tentunya sudah tidak susah lagi untuk mendapatkan informasi ataupun materi-materi belajar yang Hello good people, welcome back to my YouTube channel bersama aku Wake Up di channel Sibuk Reader. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu produktif. Nice. Good people, pada video kali ini aku mau sharing tentang sebuah buku yang sedang aku pegang ini. Sebelumnya aku mau flashback dulu. Jadi bukunya ini berjudul Aku Berhasil Dalam Studi yang aku dapatkan di tahun 2012, which is ini tahun 2025. Jadi udah sekitar 13 tahun aku dapat dari senior aku waktu SMA, dan buku ini banyak banget ilmunya yang bisa aku share buat teman-teman semua. Tapi sebelum ke materinya, aku mau informasikan kepada kalian semua penonton channel ini, aku menjual beberapa produk digital yang ada di Linkit aku. Buat kamu yang lagi cari produk digital untuk menambah insight kamu dalam kebutuhan kamu untuk menjadi lebih produktif lagi, kalian boleh langsung cek aja link yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke, thank you. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi buku ini dicetak oleh Cipta Loka Caraka yang berjudul Aku Berhasil Dalam Studi. Sebenarnya ini bukunya udah jadul banget. Boleh dilihat nih. Dari segi desainnya aja ini gambarnya orang jadul banget ya. Nampak nggak ya? Backlight ya. Nah ini gambarnya jadul banget nih, orang-orang zaman dahulu nih. Tapi aku nggak tahu apakah ada keluaran baru lagi atau cetakan yang terbaru lagi. Tapi kita nggak perlu fokus untuk ke ini ya, desainnya ya, karena yang paling penting adalah isi di dalamnya. Jadi buku ini ditulis di 196 halaman, terdiri dari 9 bab, yang ini penting banget semuanya. Jadi aku akan bacakan beberapa bab yang paling penting ya untuk kita pelajari. Di antaranya adalah mempelajari teknik belajar. Sebenarnya buku ini cocok sekali untuk kita-kita yang masih duduk dalam bangku perkuliahan ataupun sekolah menengah ya. Ini penting untuk kita nambah insight, dan kita perlu mempelajari teknik belajar supaya kita lebih fokus dalam belajar dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar. Siapa yang di sini masih bingung cara belajar yang efektif? Yang perlu kita ketahui adalah teknik belajar kita itu menentukan hasil dari ilmu yang kita akan dapatkan. Nah, di dalam buku ini ada berbagai macam topik yang dibahas sesuai dengan bab masing-masing. Aku akan bacakan beberapa isi babnya. Di sini adalah mempelajari teknik belajar. Nah, teman-teman, ternyata teknik belajar itu banyak juga yang perlu kita ketahui. Mungkin kita punya teknik belajar tersendiri, tetapi kita merasa itu tidak maksimal. Nah, kalian bisa coba aja langsung ke bab yang pertama ini untuk mempelajari skill belajar supaya lebih efektif lagi ataupun yang bervariatif. Kalian kalau tidak cocok dengan teknik belajar yang A, kalian boleh coba terapkan teknik belajar yang lainnya, karena sebenarnya teknik belajar itu banyak banget sesuai dengan kepribadian masing-masing. Lalu yang kedua adalah rencana dan pembagian waktu. Di sini dijelaskan ada berbagai macam manfaat jadwal, meneliti pembagian waktu sekarang, rencana jangka panjang, dan jadwal mingguan. Nah, ternyata selama kita hidup, selama kita bekerja, ataupun selama kita memiliki kegiatan, kita itu harus membagi waktu-waktu kita supaya kita lebih kondusif dalam memilih prioritas apa yang lebih utama untuk kita kerjakan. Nah, di sini dijelaskan juga ternyata kita harus membagi waktu itu sesuai dengan kerangka waktu kita. Jadi ada perencanaan waktu dekat, perencanaan waktu panjang, dan lebih panjang lagi. Sebagai contoh, dalam satu hari kita pasti membuat rangkaian acara kita selama satu hari. Contohnya to-do list. Sombong amat. Nah, kalau kita memiliki perencanaan waktu, kita lebih dapat mengefisiensikan waktu kita dan fokus kita dapat terarah dengan apa yang harusnya kita capai terlebih dahulu, supaya kita dapat menentukan prioritas kita dalam waktu dekat untuk bisa memberikan fokus lebih maksimal lagi dalam hal-hal yang lebih urgensi. Nah, di dalam buku ini juga kita dapat belajar tentang motif dan kebiasaan, bagaimana cara mengendalikan perhatian, tujuan, dan aspirasi. Dan kita juga belajar caranya untuk mengetahui hasil dari usaha yang kita pelajari.
Memperluas pengetahuan itu sangat penting sekali karena dengan memperluas pengetahuan kita jadi lebih gampang untuk menyaring informasi ataupun materi-materi yang kita dapatkan supaya kita dapat memberikan fokus kita lebih dalam lagi. Nah, untuk garis besarnya dari buku ini kita harus memiliki motivasi diri untuk belajar. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar tapi kita tidak didasari dengan motivasi dan tujuan yang jelas untuk kita belajar, tentunya itu akan menghabiskan waktu dan membuat kita kelelahan. Kita harus menentukan tujuan dan manfaat dari apa yang kita lakukan, baik itu belajar ataupun mengerjakan suatu proyek ataupun mengerjakan satu pekerjaan. Kita harus memiliki strategi belajar efektif. Buku ini mungkin menyediakan teknik belajar yang sangat praktis, seperti manajemen waktu, membuat jadwal belajar, mencatat dengan efektif, dan memahami gaya belajar pribadi. Contohnya kita memiliki satu gaya belajar yang kita suka, mungkin secara visual atau auditori ataupun kinestetik. Ini tentunya akan membantu kita supaya kita lebih efisiensi dalam belajar. Nah, mengapa kita harus mencatat dengan efektif? Karena dengan cara mencatat dengan efektif, kita dapat mencari informasi yang kita butuhkan kembali dengan cara yang singkat dan tidak perlu menghabiskan waktu karena kita sudah paham dengan catatan yang kita buat tersebut. Dengan membuat catatan yang efektif, kita jadi lebih gampang untuk menemukan informasi yang kita cari kalau kita sedang membutuhkannya kembali. Nah, tentunya dengan memiliki catatan yang efektif, kita lebih dapat menghemat waktu untuk dapat memberikan fokus kita ke pelajaran yang lain. Dan kita tidak menghabiskan waktu untuk mencari materi-materi yang sebenarnya sudah kita tulis, tapi kita lupa menulisnya di mana. Poin yang ketiga adalah mengatasi hambatan belajar. Tentunya dalam belajar ataupun bekerja, ataupun melakukan satu pekerjaan, atau sedang melakukan satu proyek, pastinya ada yang menghambat proses kita ataupun distraksi-distraksi yang datang dari faktor eksternal. Dalam buku ini tentunya ada juga hal yang dibahas untuk menghilangkan hambatan yang sering sekali terjadi. Mungkin kita masalah umumnya adalah stres ataupun rasa bosan atau kesulitan memahami materi, itu hal yang biasa. Tetapi dengan saran-saran yang ada dalam buku ini, kita dapat mengatasinya supaya kita dapat lebih fokus lagi dalam belajar. Poin yang selanjutnya adalah pembentukan kebiasaan positif. Buku ini memberikan kita materi bagaimana cara membentuk kebiasaan yang positif. Tentunya kebiasaan positif ini adalah hal yang diperlukan oleh setiap mahasiswa ataupun pelajar yang merasa bahwa dirinya menghabiskan waktu ataupun kurang fokus dalam belajar. Dengan cara mencari hiburan ataupun hal-hal lain yang lebih menarik daripada kita fokus ke materi tersebut. Tetapi hal ini dapat merugikan kita karena kita dapat mengurangi waktu belajar kita dan fokus kita dapat terpecahkan sehingga materi yang seharusnya kita pelajari dengan mudah ataupun dengan cepat, tapi kita menghabiskan waktu untuk mengarahkan fokus kita ke fokus yang lain. Poin yang kelima adalah inspirasi dari kisah sukses. Nah, di buku ini juga kita dapat mempelajari beberapa kisah-kisah yang sangat inspiratif untuk kita ketahui bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang berhasil memberikan waktunya dan memberikan pikirannya, memberikan fokusnya untuk belajar dalam satu bidang dan hasilnya lebih maksimal ketimbang dia memberikan fokusnya untuk hal yang lain dan dilakukan di dalam satu pekerjaan yang sama. Ada satu bab yang paling penting sekali untuk kita pelajari dari buku ini, yaitu berpikir secara tajam. Ada beberapa materi yang dijelaskan di dalam buku ini, terutama di dalam bab yang terakhir ini, di bab yang ke-9. Di situ ada beberapa cara untuk kita memecahkan masalah. Tentunya dalam memecahkan masalah, kita memiliki gaya dan strategi khusus tersendiri, menyesuaikan dengan apa yang menjadi masalah yang kita sedang hadapi. Nah, di dalam buku ini kita juga belajar bagaimana caranya memecahkan masalah secara umum dan secara efisien. Setelah kita memecahkan masalah tersebut, kita harus mereview kembali apakah cara yang kita gunakan itu efisien atau hanya menghabiskan waktu, sedangkan ada cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di dalam buku ini kita juga diajari untuk memperbaiki cara berpikir kita supaya kita dapat belajar menyelesaikan masalah secara efisien dan tidak menghabiskan waktu. Ada juga poin penting dalam buku ini yang diajarkan dalam bab terakhir, yaitu berpikir secara kreatif. Berpikir kreatif tentunya perlu latihan dan perlu strategi-strategi khusus untuk memberikan potensi terbaik yang kita miliki. Ini akan memberikan dampak yang positif dari setiap apapun yang kita pelajari atau kita sedang menghadapi sebuah masalah untuk mencari jalan keluar. Dengan cara berpikir kreatif, kita pasti akan memberikan
dampak yang positif dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi, supaya kita tidak salah ambil keputusan dalam masalah tersebut yang sedang kita hadapi. Oke, good people, demikian review yang bisa aku berikan dari buku Aku Berhasil Dalam Studi ini. Buat kamu yang sedang mencari gaya belajar yang cocok buat kamu, mungkin kamu bisa belajar dari buku ini, ataupun kalian bisa cari baik itu dari internet ataupun dari materi yang lainnya. Nah, demikian video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap intisari dari video ini dan mengambil hal yang positifnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan stay produktif and stay positive. Thank you. See you on next video.